Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Assalatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'utsu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah dan bagi Allah kita senantiasa berucap alhamdulillah. Kemudian mari sama-sama kita mengakui al-i'tiraf bahwa Allah lah yang layak kita puji. Segala nikmat, utama sekali al-iman, al-Islam yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mari sama-sama kita gunakan nikmat yang Allah berikan ini. Tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang layak kita contoh, kita jadikan idola, figur di saat, di zaman hari ini banyaknya idola-idola palsu, perfilman, game-game online, bahkan artis-artis murahan. Terkadang generasi ke generasi justru mereka lebih kenal dengan artis ketimbang Rasul, sehingga kita hari ini kehilangan, seolah-olah kehilangan idola. Dan ini adalah agenda musuh-musuh Islam, mengikis, merusak akhlak, hingga yang dikenal anak-anak ini pemain bola, penyanyi, ya, dan itu ditiru, dan itu bahkan sampai mereka melakoninya. Na'udzubillah min zalik. Baik, tema kita tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis pertama tentang bab niyah, ya, bab an-niyah. Di pertemuan yang kedua ini insyaallah saya ingin menerangkan tentang ikhlas dan urgensi niat. Tentu dalam setiap perbuatan, perkataan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, fis sirri wal alaniyah, ya. Dan sudah kita sampaikan banyak hal yang merusak keikhlasan, terutama sekali adalah ingin masyhur, ingin dipuji, maghnam, ingin mendapatkan prestise, karena ingin mendapat enak dilihat saja, ya. Bahkan al-jah, yaitu kedudukan, banyak yang merusak niat seseorang karena ada yang ingin didapati. Salah satunya adalah kedudukan. Kali ini kita akan bahas, pertama adalah hukumnya, yang kedua adalah fadailnya. Pertama hukumnya, yang kedua keutamaannya. Yang pertama adalah hukumnya wujubun niyah fil amal, wajib
berniat dalam setiap amal. Karena apa? Kalau tidak menyertakan niat lillah, maka sia-sia. Yang dapat adalah capek, lelah. Dan itu kata ulama yang membuat kadang amal-amal itu tidak kontinu, tidak tahan lama. Kenapa? Bisa jadi tak ada niat atau niatnya salah. Aku mau kondangan nih, karena yang mengundang nih biasanya masaknya enak-enak, lauknya banyak-banyak. Begitu sampai di sana tak sesuai dengan ekspektasi, tak sesuai harapan. Apa yang terjadi? Tapi kalau niatnya lillah, mau makan, mau tak makan, mau minum, mau tak minum. Kenapa? Karena aku mendatanginya karena Allah, mengharap ridha Allah. Beda ya? Atau misalkan berkurban, baru kurban ya, ngotot betul lah pingin masuk jadi panitia. Kenapa? Kuponnya 2. Makanan banyak. Ya itulah yang dia dapat. Sama kita hidup ini. Kenapa orang meninggal itu mati? Doanya inna lillahi. Apa arti? Sesungguhnya inna lillah. Saya ini milik Allah. Maka akan kembali kepada si pemiliknya. Wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada orang punya anak meninggal, kesal sama Allah, salah tu, akidahnya pun salah. Kenapa tak anak orang lain yang kau ambil ya Allah? Kenapa harus anakku? Padahal Allah sudah bilang, kalian itu milikku. Semua yang ada di langit di bumi ini milik siapa? Allah. Bertasbih, sabbaha. Masya Allah. Jadi wujubun niyah fil amal itu qat'an. Jadi wajib, tak bisa ditawar-tawar, harus berniat. Kalau enggak apa? Rugi. Dan ikhlas dalam niat adalah syarat diterimanya amal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Apa saja, bahkan duduknya kita di sini, ujung rambut, ujung kaki yang kita gunakan setiap detik, menit, detup jantung,
yang berdebar, yang berdenyut. Makanya disuruh kita ini bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur itu. Ikhlaskan. Kenapa? Saya mau cerita ayah saya. Ada yang terbaru ini sudah, kalau yang dipotong jantung, apa yang namanya itu ya? Ada istilahnya, yang pakai ring yang tersumbat. Kalau yang dipotong itu apa? Bypass. Jadi ayah ini sebelum meninggal 2019 akhir, selama 6 tahun itu pakai ring. Dia dulu kuat juga merokok. Orang-orang dulu dilarang tak mau. Marah dia sama, pulang anaknya dari pesantren, bercakap lah, ya makruh. Oh, ngamuk dia. Pulang dari Mesir, haram mau bilang, ngamuk dia. Abante lah. Jadi pecah pembuluh darah, tersumbat, pasang ring. Masuklah saya ke ruangan dokter itu di Pulau Pinang, Malaysia. Ada layar TV besar itu, di kateter namanya. Masukkan dari sini, ada yang dari paha, ada yang dari sini. Apa namanya, pipa, selang kecil membawa kamera sama ring tadi, balon. Nampak semua di dalam. Saya nampak dengan mata kepala saya bagaimana jantung itu bekerja, memompa darah, tush, tush, per detik, tush. Ternyata ada satu kabel yang tersumbat gara-gara nikotin namanya. Nikotin yang kalau rokok itu kan dihisap rusak dia. Terjadi penyumbatan, step dia. Kadang sampai 3 menit, ayah. Tiba-tiba nanti udah agak lancar dia. Oh, apa tak begini? Pikir udah lewat aja nih. Jadi biar supaya terus lancar darah ini, dimasukkanlah selang, dilepas, sehat langsung. Nampak saya dengan mata kepala saya. Berapa harganya? 21.000 ringgit, sekitar 70 juta lebih. Saya begitu membaca masalah niat dan detup jantung bertasbih, 70 juta. $140 juta, 150. Tapi banyak orang yang tak bersyukur dan tak dia niatkan hembusan napas itu dengan lillah. Makanya fi kulli lamhatin wa nafasin adadah ilmullah. Ilahana anta maulana. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Banyak yang ngeri-ngeri, saya mau ceritakan, sampai di Kampak, di gergaji ini ya. Karena sudah rusak tadi tuh pembuluh darah jantungnya, dipotong karena busuk, dibelah pula betisnya, dipotong yang di betis, dilaskan yang di tadi, yang disambung tadi, sehat balik, dijahit ini. Masya Allah, subhanallah. Ada cadangan. Tidak ada, tak pemain bola pula ada cadangan. Jantung saraf ada cadangan. Saya tengok betis terbelah. Sebelah kamar sebelah.
Allahu Akbar. Jadi makna ikhlas dalam niat syarat diterimanya amal, ini dalam maknanya. Ikhlaskanlah hidup kita ini. Kami yang juga ceramah dari pagi nih, pagi zuhur, asar di Telkom, tembak sini belum sampai ke rumah. Kalau cuma mau mengharap amplop ini kan bonus saja, bonus. Jangan jadikan itu tujuan. Kalau itu jadi tujuan, niatnya salah. Sama kayak guru mengajar. Kalau cuma ngejar gaji, cari sertifikasi, lompat sana, tak cukup jam lompat sini. Jadi apa nak murid kita? Kenapa? Tujuannya, niatnya udah salah. Bukan membimbing, mengajari umat, anak-anak generasi. Tapi apa? Sertifikasi. Apa saja. Dan itu yang membuat kita nanti bahagia. Nikmat sekali. Keutamaan. Yang pertama adalah diambil dari hadis Nabi. Keutamaan niat itu adalah manusia nanti dibangkitkan di hari kiamat, yub'atsun nasu ala niyatihim, sesuai dengan niat dia ketika dia meninggal dunia. Dalilnya apa? Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, satu pasukan akan menyerang Ka'bah. Tiba di suatu tanah lapang, mereka semua dibenamkan ke tanah. Bahkan ini kisah yang masyhur ya, tentara Abraha. Ya Rasulullah, kata istrinya Aisyah, kenapa mereka semua dibinasakan? Padahal di antara mereka ada kaum awam yang tidak mengerti apa-apa. Kita ambil contoh tsunami. Saya udah sampai ke Aceh, bahkan ziarah ke kubur tsunami itu. Ya. Ya, begitu aja tanah lapang aja dibuat 3 tingkat ya. Ke bawah. Kita nanya, ya Rab, tsunami itu bisa jadi kan mungkin karena maksiat. Apalagi sebelumnya itu kan daerah dom, operasi militer, mayat bergelimpangan, tembak menembak, bunuh membunuh. Begitu datang tsunami, hilang pertikaian di Aceh. Berapa puluh ribu orang yang hilang tak ketahuan, yang mayat bergelimpangan, yang busuk. Tapi kan tak semua orang mungkin yang bisa jadi asbab datangnya tsunami itu. Apakah disengaja atau tidak dan lain sebagainya. Semua kuasa Allah, ilmu Allah, izin Allah, takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, yub'atsun nasu ala niyatim. Itu nanti urusan Allah ketika mereka dibangkitkan. Apakah dia termasuk orang yang jahat, yang baik, itu tergantung nanti niatnya. Begitu kata Nabi. Misalkan pernah gempa di Hotel Ambacang Padang, ya kan? Merekah tanah, kata orang Sumbar, disiko macam kiamat. Hotel tu robohnya ke kolam renang, orang lari ke kolam renang, banyak yang busuk.
yang berbaju, yang tak berbaju. Tapi kan tak semua yang di hotel itu mungkin jahat. Maka kata Nabi, yub'asun nas ala niyati. Nanti itu urusan Allah, tergantung niatnya. Artinya apa? Sampai pernah saya mendengar ceramah, hembusan napas ini pun tergantung kebiasaan dia di hidup di dunia ini. Akhir dari kehidupannya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Makanya kata ulama, ya tragis banyak yang perampok dibunuh perampok, jeruk makan jeruk, gitu ya. Suka membuli, menghina orang, kadang akhir hidupnya juga terhina, gitu. Kenapa? Di niat, di otak, di kehidupannya itu aja niatnya. Penting mencuri. Akhirnya hembusan napasnya pun posisi dia mungkin kena tembak sedang mencuri, ditabrak dan lain sebagainya. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Sampai kita berdoa husnul khatimah. Itu ada kaitan dengan niat ternyata. Ikhlas dalam niat sebanding dengan pahala hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Bahkan meninggal saat hijrah pun surga. Dan ada kisahnya, membunuh ya 99. Ditanya seorang pendeta, ada enggak bagi dia ni taubat? Tak ada. Pergi dia lagi keluar, dibunuhnya. Maka sempurnalah yang dibunuhnya 100 orang. Habis itu didatangi lagi seorang, tunjukkan kepada seorang alim. Dapatlah seorang alim ulama, ditanya, ada enggak bagiku taubat? Ada. Tapi syaratnya kau harus pindah dari kampung yang jelek yang membunuh itu ke kampung yang dituju, ditunjukkan tempat kampung yang baik. Di tengah jalan datang malakul maut, cabut nyawanya. Datang malaikat azab, malaikat rahmat bertengkar. Fakhtasama. Mau kemana? Bagian siapa mayat ini? Maka turun lagi malaikat yang ketiga, diutus oleh Allah. Apa pesannya kepada dua malaikat ini? Ini hadis sahih. Nampaknya macam cerita dongeng. Ya? Ini hadis sahih, bab taubah. Baca dalam buku Riyadhus Shalihin, dalam kitab-kitab taubat masyhur hadis ini. Apa pesan malaikat yang terakhir? Kisu. Perintah dari Allah, hei malaikat azab, hei malaikat rahmat, ukur. Untuk apa diukur? Kemana yang paling dekat malaikat yang si meninggal hijrah ini? Apakah ke kampung yang jelek atau ke kampung yang dia tuju? Setelah diukur, mayatnya posisinya lebih dekat menuju tempat dia hijrah. Ini bagianku, kata malaikat rahmat. Coba, belum ada amal, belum sampai tujuan, tapi niat hijrahnya tadi mendekati tempat saja, malaikat rahmat yang menyambutnya. Masya Allah. Bahkan amal perbuatan yang baik pun bisa dengan rahmat Allah, dia akan mendapatkan syurganya Allah. Pezina yang memberi minum seekor anjing, begitu ya, Masya Allah, rahmat Allah mendahuluinya. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka dia digolongkan kepada ahlul jannah. Kalau sekarang
bukan lagi hijrah al-makan, bukan lagi tempat, tapi mungkin al-hijratu ma hajara ma naha an, hijrah dari malas kepada semangat, hijrah dari tak salat menjadi rajin salat. Itu kalau diniatkan sama pahalanya dengan hijrah. Udahlah, selama ini udah bosan maksiat, udah bosan yang haram, maka aku hijrah kepada yang halal. Selama ini aku udah bosan, udah sering memarahi istri, memarahi anak, bahkan fisik, maka sekarang aku taubat, aku mau hijrah supaya aku berkasih sayang, sakinah, mawaddah, ini hijrah. Masya Allah, ya, niatkan karena Allah, maka pahala ikhlas itu dahsyat, keutamaannya menyamai pahala hijrah. Yang ketiga adalah seorang mukmin mendapatkan pahala karena niatnya meskipun tidak mengerjakan amal atau perbuatannya karena uzur. Pernah saya nanya sama Syekh Azhar ketika ta'lim begini, bahkan saya juga pernah ditanya begitu, saya pingin tahajud, satu dan dua hal, tertidur, alarm tak terdengar, atau pingin sholat subuh ke masjid, bangun-bangun jam 6, padahal pingin rasanya tak tinggal rukun Islam as-salah ini tiap waktu jamaah ke masjid, tertidur misalkan. Kata ulama, kalau dia berniat walaupun tak dia lakukan, itu sama kurang lebih dengan dia melakukan, karena niat tadi. Sebaliknya niat jahat pun begitu. Awas kau nanti kalau lewat kau kubocori banmu, rupanya tak lewat, niat yang jahat tadi pun dosa kepadanya sekalipun dia tidak melakukannya. Itulah dahsyatnya niat. Artinya kita dianjurkan supaya memasang niat-niat baik. Itu namanya berhusnuzan, berprasangka baik. Kalau bahasa Inggrisnya positive thinking. Sebaliknya jangan negatif, tak boleh. Yang jelek aja. Tengok wajah istri merungut. Penting kalau nengok istri itu ada aja salahnya. Suami juga tengok suami ada aja salahnya. Tak boleh. Kita ini harus berhusnuz, utama sekali kepada Allah. Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku bersama prasangka hambaku, walaupun ada baiknya tapi tolong diluruskan. Contoh, nah, jangan kau dudui bantal tu bisulan kau nanti. Anak gadis jangan kau duduk depan pintu, tak laku kau nanti. Jangan potong kuku kau malam-malam, mati cepat ayah kau. Kan begitu dulu ya. Mengikut hadis Nabi itu kalau tak diluruskan itu doa, bisa-bisa Allah istijabah, makbul itu. Memang tak laku-laku anak awak tu, tapi ternyata itu petuah. Karena kalau duduk depan pintu orang payah keluar masuk. Bantal untuk kepala diletak untuk ekor. Kan itu maksudnya kan? Maksudnya baik, tapi dibungkus dengan menyeramkan. Mati ayah kau nanti.
Jangan kau telungkup, kau angkat pula kakimu. Cepat mati orang tua. Padahal menelungkup itu, telungkup itu kan tak baik, nampak aurat. Apalagi anak gadis, apalagi kita mak-mak, ayah-ayah tengok anak. Karena apa? Rumah orang dulu begitu ditengok dari luar nampak dalamnya. Mana orang dulu berpagar-pagar sampai 4 kamar, mana ada? Anaknya 11 kamar yang cuma 1. Mandi depan sungai, nyuci depan sungai. Nah, ini kita luruskan. Maksudnya apa? Niatlah niat yang baik. Pun kalau ingin menakut-nakuti, takut-takutilah dengan yang positif. Nah, jangan minum berdiri, kata Nabi duduk. Baca bismillah dengan 3 napas. Sunnahnya kan minum biar ada nafas. Nah, itu sunnah Nabi itu. Masuk kamar mandi kaki doa. Bagus sebenarnya. Cuman orang dulu itu mungkin keadaan situasi kondisi kalau tak ditakut-takuti, ada tamu. Sekarang makanya anak-anak ini banyak yang maaf cakapnya kurang ajar. Ada tamu semen atuk nenek pun tak ditengoknya, main game ya. Kadang banyak tak ada adab, lewat aja. Kalau dulu atau salam dulu. Jadi jangan ya, saya bawa ke cara kajian ini artinya apa? Pun kalau kita sekarang sudah berilmu, maksudnya belajar, artinya niatlah niat yang baik. Nasihati nasihat yang baik. Karena itu bisa jadi pulang nanti ke kita. Kenapa? Karena niat yang baik sekalipun tidak atau belum ditunaikan, pahalanya insya Allah dapat. Itu dia. Poin yang keempat, ditetapkannya pahala adalah karena niat, bukan amal semata. Itu sama keterangannya ya. Kemudian yang kelima, setiap amal yang diniatkan untuk beribadah balasannya pahala. Karena apa? Keterangannya begini. Saya baru nyampaikan tema tentang bagaimana kita ini menjadikan dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Beda orang kafir. Orang kafir itu tak ada tujuan untuk akhirat. Tak ada. Tapi orang yang beriman, dia jadikan dunia ini sarana untuk menuju akhirat. Artinya apa? Niatkan bahwa kita yang hidup ini punya tujuan ibadah. Orang yang menggapai akhirat itu dengan niat bahwa di dunia ini tujuannya ibadah, ada tujuan dia. Diambil dari ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niatkan ibadah, maka insya Allah akan dapat pahala. Bayangkan kalau setiap orang memahami ini, Masya Allah, Masya Allah, maka akan berebut. Coba tengok di haji umrah itu, saya menengoknya Masya Allah, Allahu Akbar. Ini bulan 10 nih, kami kalau tak salah sama Ustaz Marhalim juga berangkat Hajar Aswad. Saya bulan 10 bawa jamaah nih, sama Ustaz Saifullah Imam Masjid Ar-Rahman. Udah ada 100 jamaah ya. Di umrah itu, di haji itu, misalkan yang begini nih,
Kan di tiang-tiang itu ada dispenser, apa namanya, galon Zam-zam. Zam-zam. Ada nanti berinisiatif dia yang mencurahkan apa di cangkir itu. Masya Allah. Ada lagi saya lihat jamaah itu karena dia ingin beramal di Masjidil Haram yang pahalanya beratus-ratus kali lipat, salatnya aja ratus kali lipat. Dibelinya minyak wangi, sampai habis minyak wangi itu dicoleknya ke jamaah itu. Lewat dia dari sebelum datang waktu salat, ketemu sama siapa dicoleknya. Masya Allah. Saya pernah umrah bawa jamaah Ramadan. Kakek-kakek baru panen kurma, berdiri di depan pintu, panen kurma banyak, bertonton. Orang datang masuk mau tawaf dari pintu itu, ciduknya pakai apa namanya, mangkok plastik. Masya Allah, mulia. Kenapa? Karena dia sudah, apa bahasanya, memfokuskan nafas hidup dia di dunia ini semua untuk ibadah. Masya Allah. Tak ada sedikit pun niat untuk jahil, jahat. Tak ada. Tak ada waktu bagi dia untuk menjadikan hidupnya itu apa, sesuatu yang buruk. Tak ada. Tak ada tempat niat untuk melakukan kejahatan. Tak ada. Dia berpikir langkahnya, nafas, pikiran, perasaannya semua ibadah. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata itu dari niat yang baik. Dan kalau ditanya, semua kita ini pinginnya itu. Mulia ya akhil karim. Seorang ulama besar di Madinah yang bernama Zainal Abidin. Zainal Abidin masih gelap itu, masih gelap. Dipikul sama dia. Dibawalah makanan ini, dibungkus ke tempat janda-janda yang telah ditinggal pergi suaminya, anak-anak yatim, fakir, miskin, du'afa. Dibuka makanan, dan mereka selama itu tidak tahu siapa ini, siluman betul orang baik ini. Jadi Bapak Ibu, di Arab itu sudah biasa begitu. Mereka tak mau ketahuan kalau membantu orang. Itu sudah menjadi adat kebiasaan. Tak boleh pula kita curiga membuang makanan. Kalau di sini kan, jangan-jangan beracun. Jangan. Dia ini ada udang di balik bakwan. Kalau di Arab itu, saya pernah selama Ramadan di Mesir, Masya Allah, dikumpulkan anak-anak Indonesia, kasih duit oleh pengurus masjid. Kita tanya siapa yang ngasih, kelas suruh pergi, mafi soal katanya, tidak boleh nanya-nanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Zainal Abidin sampailah akhir hayatnya, meninggal, wafat. Begitu dimandikan oleh jamaah yang ada, nampaklah bekas di pundaknya, tangannya kasar. Dan selepas itu, begitu ibu-ibu yang membuka pintu, tak ada lagi makan. Masya Allah. Mereka hadirkan
hidup mereka di dunia itu memang ibadah dengan niat tadi, karena Allah tadi. Allah subhanahu wa ta'ala menilai niat yang ada di dalam hati seseorang. Ingat, makanya doa Nabi, ya muqallibal qulub. Kenapa? Karena hati ini tak akan pernah dusta. Istafti qalbak, tanya hatimu. Karena ini si pemilik yang membolak-balik hati, dialah Allah. Lebih tinggi lagi, ini adalah cahaya, nur. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah itu tak akan dititipkan kepada orang yang melakukan maksiat, karena dia bersih. Maka disebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah. Sehingga dengan itulah Allah menilainya. Di sini menit jam bisa berubah, senyum bisa jadi marah, ini bisa dikasih topeng. Makanya ada hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat style kalian, banyak gaya kalian, casing kalau bahasa sekarang, sampul. Allah tak lihat itu. Walakin Allah yanzur, Allah itu maha tahu, melihat hati kalian, amal-amal kalian, baik sendiri maupun di depan orang. Allah maha tahu. Makanya ada ayatnya di surah Qaf, ya, bahkan ada ayat yang lain, illa man atallah biqalbin salim, gitu ya. Azan. Baik. Keutamaan niat yang berikutnya adalah pembeda antara satu amal dan amal lainnya adalah niat. Usalli fardhus subhi, kan tidak ada boleh usalli fardhus subhi, fardhus zuhri, fardhul asri, fardhul maghrib, wal isya, Allahu akbar. Anda boleh di mix, di merger, nah boleh. Karena niat itu pembeda nih. Apakah usolli sunnah atau usolli fard? Memang saya baca dalam kitab Ashbah wan Nazair, Qawaid Fiqhiyah, Al-Imam As-Suyuti, babnya tentang al-umur bimaqasidiha. Ada kalanya boleh disatukan niat, ada kalanya tak boleh. Kapan? Ketika dia selevel, jenis amal itu selevel dan dilakukan waktunya pas bersamaan. Contoh puasa Arafah hukumnya apa? Sunnah. Harinya pas hari Senin. Amalnya amal sunnah, puasanya puasa sunnah, dan dia pun terbiasa puasa Senin. Tapi kalau ibu misalkan tinggal kodoan puasa wajib, dipaskan hari Senin,
biar dapat kodoan puasa wajib, dapat sunnah hari Senin, tak boleh. Karena tak selevel. Kodok puasa hukumnya apa? Wajib. Sedangkan puasa Senin hukumnya tak boleh. Kadang masyarakat ini tamak pahala tapi tak pas, ilmunya tak masuk, pede pula, bantelah situ. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih dalam bab niat. InsyaAllah, izin Allah, panjang umur sehat, Allah temukan kita lagi di waktu yang sama bulan depan insyaAllah. Barakallah Bapak Ibu semuanya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.